Kita sudah terhubung dengan juru bicara keluarga korban, Pendeta Betania Tenu. Selamat siang, Ibu Pendeta. Selamat siang, Mas Yosan. Siap, Ibu. Bagaimana saat ini kondisi korban, Ibu? Kondisi korban sekarang masih terus dalam penanganan seorang psikolog. Ya, beliau masih agak sedikit terguncang dan memang kami melihat tidak gampang mengungkap segala sesuatu yang sudah terkubur lama. Ya, tapi toh ini harus terungkap. Ya, ini Lalu harus bagaimana? dibicarakan dan ini harus dia melihat bahwa saya ini warga negara dan saya dilindungi oleh hukum dan terlepas dari pelaku itu seorang pendeta, dia harus tunduk kepada hukum yang ada di negara ini. Dan itulah yang membuat korban melaporkan pelaku ke Polda. Nah, setelah kejadian ini, apakah korban masih beribadah di gereja yang sama, Ibu Pendeta? Sudah tidak. Jadi semenjak dia berangkat ke Amerika itu tahun 2011. Itu sebagai bukti bahwa dia ingin lari dari perlakuan yang tidak baik dari pendeta ini ya. Dan ternyata orang tua korban tidak mengetahui. Karena orang tua korban masih merasakan bahwa si pendeta ini, suami istri, masih menjadi orang tua rohani bagi si korban. Ya, jadi orang tua korban malah mengizinkan pendeta dan istrinya mengantar korban ke Amerika. Dan ternyata di Amerika terjadi lagi peristiwa pencabulan itu. Korban dipaksa pada saat istri pelaku mandi. Seperti itu. Itu yang saya dapatkan informasinya dari korban. Lalu apa tuntutan dari pihak orang tua dan juga keluarga kepada pelaku, Ibu? Keluarga sudah sangat jelas. Mereka sangat kecewa dan mereka merasa dihianati oleh orang yang sangat mereka percaya. Anak yang seharusnya dibimbing ya, untuk lebih dekat lagi sama Tuhan, tapi ternyata malah dicabuli. Dan keluarga berharap penegak hukum benar-benar memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku ini. Demikian, Mas Yosan. Lalu bagaimana dengan sidang hari ini? Apakah sudah digelar dan apa tuntutan dari jaksa penuntut umum, Ibu? Agenda sidang hari ini menghadirkan 3 orang saksi. 3 orang saksi yang melihat korban naik ke atas ke lantai 4, tempat di mana pelaku tinggal. Dan saksi yang melihat korban ada di dalam ruangan di lantai 4. Dan hari ini rencananya sidang yang tadinya digelar jam 8 ternyata mengalami penundaan. Ya, semoga secepatnya, ya mungkin setelah makan siang. Kami semua menunggu di sini. Baik, lalu apakah keluarga juga mendapat pendampingan dari pihak gereja atau dari psikolog, Ibu? Dari pihak keluarga, khususnya korban. Korban masih terus dalam bimbingan seorang psikolog dan seorang pendeta yang ada di Surabaya ini. Karena kondisi korban terus terang saja dia terus mengalami mimpi buruk ya. Dan kita berharap bahwa masalah ini cepat selesai ya. Dan proses hukum ini membuat korban perlahan-lahan mulai pulih ya. Jadi ketika dia melihat bahwa dia di cover, dia dibela ya, dia disupport oleh banyak orang, itu membuat dia pulih. Rasa percaya dirinya kembali lagi muncul dan inilah yang kita harapkan bahwa korban bisa pulih seperti sedia kala. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Betania Tenu. Kita doakan bersama agar korban segera pulih sehingga bisa berkumpul bersama keluarga dan tidak trauma lagi untuk beribadah. Terima kasih Ibu.